Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Tadbiru sayyidin minad dunya lid dunya kal istighsari wal ibtikhar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia seperti memperbanyak harta atau berbangga-bangga dengan harta. Orang ini merancang bagaimana supaya mendapatkan uang, supaya hartanya banyak, atau untuk membanggakan diri dengan harta. Dia merancang, kalau kebunku jual sekian juta, itu kujual sekian juta, maka aku nanti bisa beli mobil yang paling mewah di kampung ini. Jadi yang lain itu kalah semua dengan mobilku. Nah, ini namanya rancangan yang dicela mengumpul dunia untuk dunia. Dan contoh-contoh yang lain daripada itu yang tujuannya untuk berbangga-bangga atau memperbanyak rancangan seperti itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu dan kesempatan sehingga kita bersama-sama bisa kembali berhadir di mushola ini, sama-sama kita silaturahim, sama-sama kita beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, yang kita laksanakan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam diri kita ini ada 4 sifat yang tercela. Makanya masalah dunia ini semua orang secara fitrahnya senang dengan dunia. Secara fitrah semua senang dengan dunia. Nah, setelah orang mengerti tentang dunia, lalu dia mengerti tentang agama, maka dia akan memilah dan memilih mana dunia yang nantinya bisa kita andalkan kebahagiaannya ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, maka termasuk sifat yang diberikan Allah kepada seorang manusia, sifat siapapun itu 4 macam yang menghalangi kita ini bisa bermusyahadah dengan Allah. Arti musyahadah, menyaksikan alam semesta ini dengan kacamata tauhid, bahwasanya alam semesta ini cuma mengisahkan tentang wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang bertanya? Apa aja cerita di dunia ini itu menceritakan kesempurnaan Allah. Nah, maka itu semua tidak akan bisa dicapai tatkala 4 sifat yang ada pada diri kita ini tidak kita buang, yang tercela.
termasuk orang yang suka mengumpulkan dunia. Arti di sini mengumpulkan yang bukan untuk agama, yang bukan untuk nafkah kita, tapi untuk berbangga-bangga diri. Nah, satu sifat yang menghalangi manusia itu bisa bahasa tasawufnya wasil ilallah, bahasa mudah dipaham dalam keridhaan Allah selama hidup sampai masuk ke dalam surganya Allah. Apa itu? Pertama, sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah itu sifat kebinatangan. Semua orang punya. Apa itu? Pokok dari sifat kebinatangan itu dua. Satu, urusan perut. Binatangnya pokoknya bila urusan perut. Dua, urusan syahwat. Nah, coba kita tanya sama orang yang biasa memelihara sapi, apa ya rahasianya bisa gemuk sapinya? Asal makannya banyak, tapi sampai kurang makan, inya suka makan sapinya, ya, sapinya suka makan, lalu makannya banyak, lalu tidurnya nyenyak, gemuk itu sapi, ya, gemuk, makannya kadang kurang, tidurnya nyenyak, ada nyamuknya, ada lalatnya, makan gancang, itu gemuk kalau sapi. Nah, kalau manusia punya sifat perangai dua itu, ini menghalangi dirinya untuk dapat, mata hatinya tidak dapat memandang apa yang dilihat mengingatkan kepada Allah. Karena pokok sifat bahimiyah itu binatang yang diternak. Nah, binatang itu kan ada binatang ternak, ada binatang buas. Nah, sifat dari binatang ternak ini yaitu suka makan. Kalau sudah makan, kuat syahwatnya, mencari binatang betina, jantan mencari betina, kawinnya. Itu. Nah, kalau dalam diri kita cuma urusan makan aja, syahwat perut. Kadang-kadang kan sampai dirancang-rancang nih, makan esok apa yang dimasak. Enaknya makan di mana, di warung mana, ya untuk sampai kadang-kadang makan malam, makan benar. Maka tatkala kita nih penuh perut kita dengan makanan, otomatis sudah syahwat kuat, tidurnya kuat, syahwatnya kuat, dibawa beribadah malas. Nah, itu sifat bahimiyah. Coba sampai kalau nggak ada percaya, makan kenyang, habis isya mau tidur makan kenyang. Dia sampai pasang alarm 10 biji, paling mati alarm aja. Bangun-bangun subuh, itu sifat bahimiyah. Nah, maka kita jangan sampai kita nih sifat bahimiyah ini mengalahkan kita. Yang paling ada mengurangi sifat bahimiyah. Nah, ya coba lihat, dirancang-rancang anak ini bangun jam 3, setengah 3, kau wirid ini baca ini, tapi non perut kenyang. Sembahyang subuh baru serakaat, muapnya sudah 5 kali. Oh, masya Allah. Itu kalau perut kenyang. Jangan kosong gigi ada. Menguap kawan 3, astagfirullah. Nah, itu sifat bahimiyah. Makan dan jangan syahwatnya tinggi. Kita ini kucing ini hamil lagi sudah. Bila kita makan 2, 3 kali makan 2, habis makan gemuk kawin beranak. Ini kucing ini baru beranak 3 nih mati anaknya. Lama kawin lagi. Nah, bila kita nih sifat bahimiyah ini ada, orang lebih lawan kucing aja. Nah itu yang menghalangi kita tidak bisa, mata hati kita kan buta memandang sesuatu makhluk, pikirannya kada sampai kepada Allah yang dikagumi makhluk itu. Makanya soal supi orang ini lah ya, rumahnya bagus, apa ya usahanya yuk, mobilnya mobil ya Allah. Ada ingat pada hakikatnya orang kaya itu cuma mengisahkan kekayaan Allah, bahwa yang kaya, hakikat kaya itu adalah Allah. Ini orang hanya raja suti karena diberi Allah, berarti yang suti itu Allah. Nah, jauh hendak mikir ke situ. Kenapa? Terhalang dengan perut kenyang, syahwatnya
belajar kitab hikam ini, mohon maaf dulu saya juga santai, itu disuruh puasa dulu minimal sehari, maksimal 3 hari puasa. Jar guru, besok kita baca hikamnya, al-hikam Ibnu Athaillah, puasa sehari barang istri, supaya masuk hikamnya. Makanya hebatnya kitab hikam ini, seandainya Quran itu tidak adanya, maka kitab al-hikam ini mutiara di dalamnya ini bisa menggantikannya, saking Masya Allah. Nah itu. Jadi pertama yang menghalangi kita ini, hati kita ini tumpul, hati kita ini buta, melihat apapun tidak memandang kekuasaan Allah. Seharusnya apa? Masuki Allah kalau hendak menghendaki orang sufi, biar kada gawe aja, tapi ada rezekinya. Buktinya nih, orang sufi membuktikan Allah itu kaya. Nah, ada yang supaya usahanya bisa babi ngepet sama dia tuyul ini. Nah, ini ada. Itu yang pertama, yang menghalangi kita tidak bisa musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan apa tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kesempurnaan Allah pada makhluk. Itu namanya musyahadah. Yang kedua ada namanya sifat sabuiyah. Sabuiyah ini binatang, tapi binatang buas, harimau, yang orang termasuk ular yang berbisa, babi, anjing, semua orang-orang ini yang binatang-binatang buas. Yang situ bilanya dia mampu mengalahkan orang lain, dia dikalahkan, lalu kepingin berkuasa dan sebagainya. Nah ini sifat, kalau ini ada pada diri kita, sudah kita hidup di lingkungan ada mau nyaman, di dalam keluarga ada mau tentram. Bila ada sifat sabuiyah, sifat binatang buas pada dia, ya ada melukai tubuhnya tapi melukai hatinya. Umpamanya kayak ular itu berbisa. Kalau kita berbisa lidahnya, ular tuh bisanya, lidahnya ada bisanya. Tapi kalau manusia, apa bisanya lidahnya lebih berbahaya dari bisa ular. Kita memfitnah orang, memutarbalikkan fakta, mengada-ada. Aduh, mau itu lebih apa parah daripada melukai tubuh. Mengada itu kadang-kadang orang lagi baik-baik aja, dia berbuat baik, kadang-kadang kita kada senang. Apa alasannya? Nah gitu. Kadang-kadang kita berbuat baik tuh orang banyak kada senang, apalagi kita berbuat buruk. Sifat sabuiyah, kepinginnya dia mengalahkan orang. Jangan sampai inya di atasku, jangan sampai inya sukses pada aku, harus kuhilangkan kesuksesannya. Kalau ada hawa melukai tubuhnya, harus melukai apa? Kucacatkan usahanya, kumatikan rezekinya dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat sabuiyah. Ini ada dalam lingkungan kita, kadang mau kita rukun guyub sabuiyah. Karena sifatnya kepingin mematikan orang lain, entah mematikan usahanya, mematikan karirnya, mematikan popularitasnya dan sebagainya. Nah, itu sifat sabuiyah. Kalau babi itu diibaratkan sifat sabuiyah yang berbahaya. Itu babi itu makannya, berjalannya kadang pernah belok-belok nungun jadi babi. Kada tahu urusan apa orang sikat terus. Nah, itu sifat sabuiyah. Yang ketiga ada namanya sifat syaitoniah. Sifatnya syaiton itu ada pada diri kita nih. Tergantung kita mengendalikannya. Wah, ada. Apa sifat syaitan? Pendengkian, pahirian, pemarah, penyanyitan dan pemarah, pendendam, suka adu domba. Ayo, ini orang sudah tentram hidup di kompor-kompor. Orang sudah ada masalah keluarganya nyaman, didekna. Nah ini sifat syaitoniah yang nyata-nyata musuh Allah. Nah ini bila di lingkungan kita nih ada manusia sifatnya ini aku tumbur terus, daur terus, karena ada jangan pokalnya supaya orang ini ribut dan sebagainya. Karena sudah mulai ada pengajian ini ada jangan nama apa nih, membuka macam-macamnya.
suka ibadah, pada suka kumpul-kumpul macam-macam. Nah, itu sifat syaitonnya, dengki, mengadu domba. Maka Al-Quran, syaiton kana lakum aduwwun mubina. Syaiton kana lakum aduwwun mubina. Jadi nyata, musuh yang nyata itu syaiton. Bila ada sifat syaitonnya dalam diri kita, kadang kita usaha kita buangi, iri-iri lawan orang. Sama-sama pegawai, sama-sama pedagang, sama-sama ustaz, sama-sama guru dan sebagainya. Ini kalau ada diberikan Allah sifat syaitonnya. Cuma tergantung orangnya. Orang alim mengerti ini dibuangi seperti. Yang keempat adalah yang menyebabkan terhalang terdindingnya kita kepada Allah adalah sifat rububiyah. Sifat ketuhanan dipakai apa? Sombong, pengen berkuasa, suka dipuji, itu sifat Allah. Yang dipuji itu, yang berhak dipuji itu Allah. Yang berhak diambung-ambung itu Allah. Yang berhak sombong itu Allah. Yang berhak kuasa itu Allah. Ini hendaknya berkuasa terus. Para rapat kamu jadi lagi kalau jadi ketua, dah rapatnya hendaknya ketua. Nah ini sifat rububiyah. Yang berkuasa itu Allah. Mau kita sedikit-sedikit hendak berkuasa, hendak memimpin. Dan itu sifat rububiyah yang cukup dipakai untuk Allah. Kita hamba. Ayo sifat hamba ini. Kita betul-betul kita kuatkan sifat kehambaan. Hamba ini doib, lemah, mengabdi, berkawan, tawadu, merangkul, ini sifat hamba. Amun hendak jadi ketua aja. Nah itu sifat rububiyah, sifat ketuhanan, jangan diumpati. Kecuali memang janganlah, ayo kita rapat, dan siapa yang disetujui jadi ketua, ayo kita jadi ketua, kita dukung, kita ikuti. Karena baik sih, ayo kita ikuti. Bukan mau ada jadi ketua, bina sangit-sangit, bina ada tapi mendukung. Itu sifat rububiyah dipakai. Selendangnya Allah. Kan ada model orang itu, ada memimpin jodohnya, ada mau di belakang. Nah ini sifat rububiyah. Nah ini bisa menghalangi kita menjadi hijab dan dinding menuju ridhonya Allah. Kalau kita dinding dari ridhonya Allah, mustahil tawa musahadah dengan Allah. Nah itu berarti. Maka termasuk orang yang menumpuk-numpuk harta. Orang menumpuk-numpuk harta ini semakin sayang kita. Hendak bersedekah sedikit sayang. Mobil bagus, Jumatan 2.000, 5.000 umat. Ayo, nah ini selalu menuyuk-nuyuk. Ya Tuhan, ibarat angsa, hintalnya burung pipik. Ya paling disesuaikan lah, ya lah. Nah ini yang berkendaraan aja 10.000, ya lah, 20.000 buat ini mobil ada 2.000, 5.000. Yang kedua, takbirud dunyal halal lil istima'i biha ma'al ghuflati anillahi ta'ala. Merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya serta lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kedua. Sebetulnya kan duit kita, hasil keringat kita, duitnya halal juga. Lalu kita merancang dengan bersenang-senang, makan-makan yang nikmat-nikmat sampai lupa umpamanya dengan Allah, lupa bersedekah dan sebagainya. Ini rancangan ini pun dicela juga. Nah kita kan kalau urusan perut nih, wah pokoknya malam nih baru makan, besok masak apa yuk? Baru makan sambil berapa esok masak apa yuk ya, namanya apa, sarapan apa nih, apa merancang. Jadi seperti dia merancang-rancang bahwa besok kita masak ini, makan ini, minumannya ini, semua yang enak-enak, tapi ia lupa dengan Allah. Ini rancangan yang dicela karena ia terdinding dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
kadang kita makan ini di sana tanya masih yang pakai miskin, kadang anak yatim perlu diperhatikan dan sebagainya. Nah, bukan karena boleh, hukum fikih itu boleh-boleh aja, tapi orang bertasawuf dicela yang kayak itu nah dicela. Ini ingat waktu Mahadam melayani guru ya 6 tahun dulu. Sigil setiap habis baca Ihya pagi itu nanti kalau belanja bilang sama ibu jangan lupa beli daging. Nah, itu sih. Jadi kita ngomong sama bunya itu, Romo Yai daging katanya. Daging aja. Masa kami di dapur daging ada, ikan iwak ayam ada, macam-macam. Ulun itu kan membawa ke kamar pribadi beliau. Nah, selesai keluar sini selesai kami ambil. Ulun lihati mana yang dimakan sendiri, tempe, tahu, sayur bening. Padahal sini ada rendang daging ada, ayam dimasak santan ada, apa-apa dimakan. Akhirnya kita kada tahan karena kita akrab dengan guru. Ini guru maksudnya apa? Udah pengen belajar. Yang sebenarnya pesan daging ayam, lalu daging sapi, kadang-kadang daging kambing, biar pesan. Tapi ternyata ulun mengambil dari kamar pian tempe, dia tahu yang dimakan kerupuk. Kamu tahu lah kenapa aku pesan daging pesan ini. Hendak menguji nafsu punina, masih rakus karena makan daging ada, duit masakan santri yang masak masih gancang kan, masih makan 2 piringan dengan lalapan macam ini. Hendak menguji punina, sengaja memang itu di hadapan kok. Ternyata Sigit masih tetap yang dimakan itu. Ayo orang bahari daripada menguji nafsu. Karena memang kalau gancang makan ini koler beribadah. Itu lain lah kita bekerja keras memang harus pagi sarapan, tengah hari makan siang. Itu kan untuk energi. Tapi malam untuk apa? Begawe apa malam? Yang ada berlembut ibadah. Itu salah daripada at-tadbir, jadi merancang walaupun halal tapi masih dicela. Yang keenam, at-tadbiru fi tahsili maksiatin qata'ati ma'arriya. Merancang untuk menghasilkan suatu maksiat seperti taat beserta riya. Merancang menghasilkan sesuatu maksiat seperti taat tapi beserta riya. Ia merancang sesuatu ibadah supaya dipuji orang. Bagaimana caranya aku ini beribadah supaya dipuji orang? Bagaimana caranya aku jadi imam supaya dipuji orang? Bagaimana caranya aku azan supaya dipuji orang? Bagaimana aku menyampaikan ilmu supaya dipuji orang? Lalu dirancang nanti seperti ini, seperti itu supaya dipuji orang. Ini rancangan maksiat, rancangan yang dicela. Apa saja ibadah yang sifatnya untuk dipuji selain Allah, itu adalah riya. Lalu diatur dan ditata bagaimana penyampaiannya supaya bagus, supaya laku, ini iramanya bagus agar dipuji orang. Nah, ini namanya tadbir al-madmum, yaitu rancangan yang dicela. Kadang-kadang kita ada ujian bagi orang berilmu, kadang-kadang menyampaikannya supaya orang senang sebagainya. Tapi kita tidak boleh suudzon ya, sih kan punya niat masing-masing tergantung niatnya. Nah, suaranya bagus, azan, namun ada terselip supaya orang kagum dengan suaranya, kagum dengan lembutnya, itu rancangan dicela tapi maksiat, tapi di dalam bungkus ibadah. Kayaknya ibadah bang ya, azan ibadah. Tapi kalau ada niatnya di sana supaya azan ini dipuji orang, siapa yang azan? Mantap suara, napasnya panjang, orang 2 menit tuntung, sini 10 menit belum selesai azan. Tapi ada tujuannya dipuji orang, sia-sia, dicela.
Itu namanya maksiat berbungkus ibadah. Setan tuh kayak gitu. Setan tuh kadang pernah putus asa mencelakakan manusia. Kita ini banyak koler ke majelis, koler ke masjid. Terus kita, apa nih setan? Berangkatlah. Ya setan masih aja berangkat karena bapak berangkat aja ikam. Tapi kena ikam di sana. Nah, ikam jadi imam munkawa. Ya setan nih. Munkawa ikam kena di sana ikam aja. Sore ikam bagus. Banyak orang tampil, ikam tampil. Jadi kita nih mau berangkat digoda, ternyata kadang memang tetap berangkat. Nanti setan tetap. Ketika sudah di tempat engkau harus menampilkan diri, suaramu bagus, kamu menayat, membaca Qur'an bagus, Qur'annya bagus, kamu harus jadi imam, tampilkan ibadah, tapi di dalamnya ada maksiat. Setan terus. Nah, bungkusnya ibadah. Nah itu ria di dalamnya. Jadi kita tergantung niat kita aja. Jadi kalau sudah kita mengerti supaya ibadah kita ini bernilai kada sia-sia, kayak Pak kita rugi ibadah bentuknya jauh-jauh datang azan sembahyang sebagainya. Tapi kalau ada di sana minta dipuji daripada selain Allah, minta dipandang daripada selain Allah, minta diperhatikan, diterima kasih kepada selain Allah, rusak ibadah kita. Apalagi kayak banyak apa ketua RKM, ketua masjid, ketua langgar, ketua yasinan digaji kada, uyuh, ya Allah, mencari muka dan sebagainya. Apa untungnya? Ayo, lain lah kita bergaji sekali dapat gaji juga merasakan juga sekalian. Ini digaji kada, ya. Nah, mencari pujian aja rugi kita. Nah itu, maka niat ini yang ditata. Aku berkecimpung membantu agama Allah di masjid, di musola, di majlis, di RKM, di yasinan. Pokoknya aku supaya manfaat agama ini berjalan kayak apa. Masalah orang ada mencela, terserah aja. Yang penting aku niatnya lurus, yang dipandang adalah Allah. Insya Allah berberkah kan? Keluarga berberkah, usaha berberkah. Karena tahu kita kan kayaknya sepele. Makanya mohon maaf, orang yang mengurus masjid, mengurus musola, RKM dan sebagainya ini mohon maaf. Ini adalah ladang-ladang pahala yang luar biasa, ladang-ladang barokah yang kita kadang-kadang ada merasa. Ayo, gotong royong di masjid, mamanya memakmurkan masjid, nanti ada ilmunya imam di masjid, yang ada tenaga di masjid, jangan dianggap remeh. Biar kada terasa kadang-kadang ada masalah di rumah diselesaikan Allah. Ada bahaya ini diselamatkan Allah, entah di perjalanan dan sebagainya. Berkat kita ini menghadang lawan Allah, kita ini mengabdi lawan Allah, mencari upah ongkos kepada Allah. Apa? Pahala. Orang tuh membuang kotoran, rujul jalan orang. Kotoran itu dibuang, dikeluarkan minal masjid, daripada masjid. Itu awal bandingannya. Ulun baca kitabnya Tangkirul Qaul subuh Sabtu di Jalan Patin, Masjid Siti Waqiah, subuh Sabtu. Baca Tangkirul Qaul, ada bacaannya. Orang yang mengeluarkan satu kotoran, umpamanya bekas gelas aqua atau teh cacah di masjid kita keluarkan, maka Allah menghapus apa? Dosa besarnya. Dosa besarnya dihapus. Kita kadang-kadang tapi punya empati. Seakan-akan kita bukan tugasnya. Kayak kaum masjid. Itu bagian kaum masjid yang apa? Nah, membuang kadang-kadang habis minum di masjid. Kotoran di anda, ya Allah. Jauhan aku membersihkan. Mau tahu kita membuang satu tai cacat aja di masjid, bidadari tebuskannya. Dosa yang paling besar apa? Minat zunubi, a'dhamu minat zunub. Itu artinya teksnya. Ghafarallahu lahu a'dhamu minat zunub. Allah mengampuni dari besar-besar dosanya ketika seorang mengeluarkan kotoran dari masjid. Kita nih banyak urunanlah karpet masjid jangan. Maka selama karpet masjid ini ada,
hamba ini masih dipakai, selama itu juga malaikat setiap hari, setiap saat memintakan ampun kepada orang yang menukarkan hamba masjid selama masih dipakai. Kita ini menukarkan lampu masjid, lampu langgar nih. Selama lampu langgar itu masih nyala, selama itu juga malaikat masih memintakan ampun terus sama orang yang menyarat atau menerangi musola atau masjid. Ayo, nah itu kita. Jadi jangan dianggap sepele, nang memakmurkan masjid, gotong royong di masjidnya, membersihkan masjid, ikut supaya masjidnya maju. Oh itu luar biasa, barokahnya biar tidak terasa. Karena anak-anak yang diatur oleh Allah taat, sukses-sukses anaknya itu karena kita. Bahkan di masjid di Madinah, di Mekah itu rata-rata yang jasadnya tuh kan dikubur tuh 3 tahun dikerok orang, bilanya hancur. Bilanya utuh tetap diam 3 tahun kan kuburannya itu cuma kotak ditutup cor itu, ada ditimbun tanahnya masuk ke kubur itu ada. Jadi bilanya 3 tahun dibuka tutupnya set, orangnya masih utuh ditutup lagi. Nah itu ternyata yang banyak yang utuh jasadnya itu adalah orang-orang yang tukang membersihkan Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Nah tukang ini ambilkan banyu jam-jam, nah ambilkan jam-jam minum, terus bawa kantongan nih, ada bekas botol apa dimasukkan minum bersih. Padahal itu digaji loh, itu aja masih diberi karomah oleh Allah, ingat jasadnya diutuhkan. Nah saking luar biasanya orang itu bilang membantu di masjid, membantu di majlis. Belum bisa. Selama sebentar tuh bisa. Dan itu makanya kita masya Allah termasuk kita nih ya lah dari masjid untuk orang tuh ya jangan sampai khawatir, pasti barokahnya itu luar biasa. Ada tuh rezeki-rezeki yang diatur oleh Allah dan diberikan kepada kita yang kita tidak tahu. Nah itu banyak orang tuh ulama-ulama besar, wali-wali Allah tuh lahir dari masjid, lahir dari apa? Mengabdi di masjid. Jangan mencari hidup di masjid, jangan membawa kita nih hidup kita untuk di masjid. Nah, ingat dulu kan orang-orang dulu nah, ini kadang-kadang pas sembahyang di masjid kadang 4 jamaah kadang 4 daerah aja di masjid. Di WC-nya tuyuk ada di simbol. Ya Allah. Barangnya kaum mainnya pada 4 sembahyang 4 daerah barangnya. Ya Allah. Ada kayak itu tuh. Tapi lain di sini Pak ya. Makanya kita hati-hati. Inilah barang-barang masjid ini. Tikar buruknya masjid kada boleh dibawa-beli. Banyak ambal buruk sudah sampai rapi-rapi kada boleh dibawa masjid. Itu apa? Biar buruk di masjid. Apalagi dibawa beli ke rumah. Ada kejadian bekas merehab masjid, kayu-kayunya dikumpulkan diulah rumah. Hujannya untuk menandai tanah supaya ada hilang, dibikin rumah mau bakar. Hati-hati barang masjid, tikarnya masjid, bekas semen di masjid, bekas apa-apa di masjid, jangan sampai kita memakan untuk diri kita pribadi atau dibawa. Lain berkat di masjid, lain berkat rumah, berkatnya ini barang pokok. Paku sebilah dari masjid jangan diambil. Nah, itu. Temen minjam tuh, mau kawan minjam tuh, ya ada bangkasan kas masjid, ya berapa ribu, 10.000 kah atau 50.000 kalau memakai barang masjid ya, supaya ada. Nah itu jadi memelihara masjid itu sulit, hak aslinya sulit. Ini kadang-kadang orang diambil ada masjid hati-hati, ya lah hati-hati. Memang ada apa-apa kelihatannya, tapi hati-hati. Jauh kita malah nambah bagus itu apa? Menyumbang masjid, menghidupkan masjid, entah dengan tenaganya, dengan pikiran kita. Ada yang dana dengan dananya dan sebagainya, itu diberkahi Allah, luar biasa diberkahi. Nah itu fa inna Allah ta'ala tafaddala tafassala alaika bil aqli wa huwa min afdali ma manna bihi ala ibadihi fasarfu ni'matil aqli ila tadbiril madmum ka kufran li ni'matil aqli fala tusrif alaika alladhi min Allah wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana jam'an maghfura, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa taqabbal masuk ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa fa'alna wa ja'alna muslimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum ya. Oh,